Engkau adalah satu-satunya harapan kami. Hanya Engkau yang kami sembah, kami puji, kami tinggikan, kami sanjung, kami muliakan Tuhan. Kami bersyukur pada pagi siang hari ini. Apapun yang terjadi dalam hidup kami, hanyalah Engkau tujuan kami, hanyalah Engkau harapan kami, hanyalah Engkau pujian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan hidup kami dalam tangan. Kiranya Tuhan beracara dalam kehidupan kami. Lewat ibadah ini Tuhan, Kau kuduskan, Kau sucikan hidup kami, supaya kami boleh layak memuji dan menyembah nama-Mu. Terima kasih Bapa kami dalam surga, terima kasih. Kami serahkan ibadah ini dari awal sampai pada selesainya. Tuhan memberkati, Tuhan urapi kami dengan urapan baru. Dan kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu. Semua para pelayan-pelayan-Mu Tuhan, mulai dari tempat ini, demikian anak-anak-Mu yang di rumah mereka masing-masing. Satukan hati kami untuk memuji dan meninggikan nama-Mu Bapa. Karena hanya Engkau-lah yang layak kami puji, kami tinggikan, kami muliakan. Terima kasih Bapa kami dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami buka ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita percaya bahwa Dia tidak pernah gagal. Amin saudaraku. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menjemput jemaat bangkit berdiri. Kita akan pujian ini. Haleluya. Bye.
Saya tidak tahu apa pergumulan saudara, tetapi lewat pujian ini doa-doa saudara dijawab di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Siapkan hatimu, siapkan pendengaranmu, siapkan konsentrasimu. Kita katakan, Tuhan Engkau pembelaku. Haleluya. Engkau pembelaku, Yesus. Sepanjang jalan hidup, dalam kesesakan, dalam percobaan, Kau
syukurkan dan agungkan dalam nama Putra Yesus Kristus yang sudah menjadi juru selamat kami. Terima kasih di mana kami masih sempat memuliakan Engkau, disempatkan Tuhan oleh perlindungan, kekuatan dan kesempatan yang Tuhan berikan untuk memberikan pujian, penyembahan dan ibadah kami saat ini. Berkati semuanya Bapa, sehingga berkenan di hadapan hadirat-Mu. Dan saat ini hati kami terbuka, pikiran kami merindukan akan firman kuasa-Mu. Karena itu Bapa, kuduskan waktu dan pendengaran kami, agar kami mendengar dengan baik dan firman Allah boleh memberkati kami semuanya. Kami siap, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom alaikum buat kita sekalian. Pagi siang hari ini bersama-sama pada Minggu 21 Agustus hari ini kita mengambil tema Tuhan tak pernah gagal. Saudaraku, mungkin tema ini klasik, tetapi biarlah kita menikmati tekanan di dalam ketidakgagalan Tuhan kita yang hidup itu. Tuhan yang hidup itu berarti Tuhan yang nyata. Tuhan yang hidup dan nyata itu berarti Tuhan yang menghampiri kita, karena kita dalam kemanusiaan kita yang terbatas sebagai makhluk yang sudah jatuh dalam dosa, ada banyak rintangan halangan yang memungkinkan kita dapat menghampiri Tuhan. Sehingga seringkali dengan segala upaya dan usaha kita gagal dalam menyenangkan hati Tuhan, karena dengan upaya itu kita menghampiri Tuhan. Tapi hari ini melalui tema kita, Tuhan tidak pernah gagal, berarti Tuhan hidup, berarti Tuhan hidup itu menghampiri kita, menjangkau kita. Tuhan mendekat kepada kita sehingga kita merasakan hadirat-Nya, kita menikmati hadirat-Nya, kita berkemenangan dalam segala masalah pergumulan kehidupan kita melalui kenyataan iman kita ikut berkata bahwa Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah gagal. Nah, saudara kasih Tuhan, kita membaca ayat pengantar kita dalam Ayub, kitab Ayub pasal 42 ayat 1 dan 2. Ya. Dan kita lanjutkan pasal 40 ayat 1 2 juga. Ya, ini merupakan satu perbincangan atau pernyataan Tuhan dan jawaban Ayub. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Ya, sebelumnya itu Tuhan berkata kepada Ayub, maka jawab Tuhan kepada Ayub pasal 40 ayat 1 2, "Apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang Maha Kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab." Bagaimana keadaan kehidupan Ayub pada puncak penderitaannya? Sebagai manusia dia goyah. Sebagai manusia dia hendak cari tahu apa sebabnya dia mengalami semua penderitaan yang begitu tiba-tiba, drastis, 188 derajat perubahan. Seperti di langit lalu tiba-tiba dicampakkan ke bumi. Dalam keadaan jaya tiba-tiba direndahkan sedemikian rupa. Dalam keadaan berhasil, dalam keadaan mulia, lalu dicampakkan sedemikian rupa. Seperti layang-layang yang begitu megah, saudaraku, begitu bangga, bergoyang-goyang di angkasa. Tiba-tiba talinya putus. Layang-layang itu terguling-guling, terhempas, dan akhirnya jatuh ke bumi. Begitulah kondisi keadaan Ayub. Sehingga puncak daripada penderitaannya itu, Allah melawat dia. Allah berkomunikasi dengan dia. Allah menghampiri dia. Allah mendekatkan diri pada dia. Allah seakan-akan berkata kepada Ayub sebelum Allah mengecam Ayub, "Hei Ayub, tidak sia-sia kesalehanmu, tidak sia-sia hidupmu benar di mataku, tidak sia-sia sudah kasih Tuhan segala perjalanan hidupmu dengan segala kebajikan yang begitu cemerlang dalam kehidupanmu." Seakan-akan Tuhan berbicara seperti itu, tapi sebelumnya sudah kasih Tuhan mau proses akhir dia. Tuhan menegur dia. Tuhan menempatkan Ayub apa adanya. Allah itu jujur, Allah itu adil. Bagaimana keadaan Ayub, situasi kondisinya terakhir, ini yang Tuhan beritahu dia. "Hei kamu, Ayub, kamu sudah menjadi pengecam. Ya.
Kamu sudah berani membantah aku. Itu kondisi Ayub, dan Tuhan jujur memberitahukan kepadanya akan bagaimana Ayub merespon, akan bagaimana Ayub menanggapi, akan bagaimana Ayub menerima kenyataan kondisinya di mata Tuhan pada saat puncak penderitaannya. Itu masalah Ayub. Jika dia menerima, berbahagialah dia. Jika dia menolak, dia akan lebih dalam lagi dalam penderitaannya. Demikian kehidupan kita manusia. Sepanjang sejarah Allah berurusan dengan manusia, Allah berurusan dengan orang-orang. Entah itu karena dia sudah bersalah, entah itu karena dia berbuat baik, entah itu dia benar hidupnya, entah itu hidupnya rusak. Allah berurusan dengan mereka sebelum dua hal akan terjadi yang menjadi pilihan manusia itu sendiri. Dia akan menerima upah kebaikan Tuhan atau menerima hukuman dan murka Allah. Dari sikap mereka masing-masing yang menentukan mereka. Begitu juga dengan Ayub. Hai Ayub, Tuhan menjawab Ayub, engkau sudah menjadi pengecam, engkau sudah berbantah dengan aku, engkau sudah mencela. Kalau ayat yang lain kita lanjutkan dikatakan, engkau membenarkan dirimu untuk mempersalahkan aku, kata Tuhan. Saya tidak bisa bayangkan bagaimana terkejutnya Ayub, bagaimana kagetnya Ayub. Dia memang tidak tahu dan tidak pernah tahu bahwa dirinya bersalah. Dia cari-cari hidupnya, apa sebabnya mengalami seperti ini. Dia tidak pernah mendapati kesalahan sedikit pun dalam hidupnya, dan memang dia tidak pernah bersalah sampai pada saat dia dipancing, ya. Dia digoda oleh sahabat-sahabatnya karena sahabat-sahabat mempersalahkan dia padahal dia tidak bersalah, sehingga bangkit keakuannya, aku tidak bersalah. Bahkan jika aku bertemu dengan Yang Maha Kuasa, aku akan mempertanyakan, mengapa aku harus mengalami seperti ini. Seringkali kehidupan kita seperti ini. Jika kita dalam kondisi tidak bersalah, tapi pada umumnya manusia itu karena mengalami suatu penderitaan itu karena dia sadar dia adalah manusia yang pernah bersalah, sehingga dia harus menerima upah itu. Tapi Ayub tidak bersalah, itulah sebabnya dia mempertanyakan itu. Tapi akhirnya dengan mempertanyakan itu, saudara, Ayub terus naik. Akhirnya merendahkan Tuhan, mencela Tuhan, saudara, ya, berbantah dengan Tuhan, mengecam Tuhan. Tapi pada waktu Tuhan berbicara dengan dia, Ayub tersentak dengan terkejut. Dia menyadari dirinya siapa. Selama ini kesalehannya, ada sesuatu yang masih mau diproses Tuhan dalam hidupnya, yaitu pada kala tekanan lebih berat, dia berontak. Dalam kehidupan kita manusia, proses Allah dari sejak kita lahir sampai bahkan kita meninggal dunia, proses Tuhan karena kita berurusan dengan Tuhan, itu selalu terjadi. Bahkan sekalipun mungkin kita sudah merasa diri kita sempurna sama seperti Ayub, tapi ada tersembunyi sesuatu yang tidak diketahui dan tidak dilihat oleh diri kita sendiri. Hanya Tuhan yang tahu. Tuhan tahu bahwa jika Ayub dalam keadaan benarnya itu, sempurnanya itu dengan segala kesalehannya, ditekan sedikit, bukan hanya dalam penderitaan, tetapi dipojokkan, dipersalahkan, sebagaimana sahabat-sahabat mempersalahkan dia. Pada waktu itu Ayub bangkit untuk membela diri. Rasa ketidakpedulian terhadap semuanya, termasuk terhadap Tuhan, karena dia mencela Tuhan. Dia membenarkan dirinya untuk mempersalahkan Tuhan, kata firman Tuhan itu sendiri kepadanya, memberitahukan kepada kita bahwa bagian yang terakhir dari proses kehidupan Ayub harus diselesaikan oleh Tuhan. Sekali lagi ada pun jawaban, respon, tanggapan Ayub itu yang akan menentukan selanjutnya hidupnya. Tetapi puji syukur pada Tuhan, kesalehan Ayub tidak sia-sia. Takutnya Ayub hatinya akan Tuhan tidak sia-sia. Kesetiaannya akan Tuhan, saudara, kebajikan dengan begitu memancar deras bagaikan sungai yang deras kepada semua orang yang membutuhkan Ayub tidak sia-sia. Karena dia sudah sejalan dengan kehendak Tuhan, tapi masih ada memang kerikil satu bagian dalam dirinya, dan itu diselesaikan Tuhan.
Jadi kita melihat di sini Ayub lalu berkata, saudaraku, sekarang tadinya dia pusatkan dirinya, fokus pada diri sendiri untuk membenarkan diri. Sekarang dia menyalahkan diri dan fokus pada Tuhan. Dan dia berkata kepada Tuhan, jawab Ayub kepada Tuhan, tadi aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Sekalian Ayub mengungkapkan kesalahannya, pada itu dia berkata, apalagi harapan bagiku? Ya, tidak ada lagi harapan bagiku. Karena sebentar lagi aku masuk dalam dunia orang mati. Tetapi Ayub tidak tahu bahwa masih ada 140 tahun lagi usianya yang akan dilanjutkan Tuhan. Bayangkan orang yang sudah tahu bahwa sebentar lagi dia akan mati, tapi Tuhan tambahkan 140 tahun, diperpanjang umurnya, saudara. Luar biasa, saudara. Karena rencana Tuhan itu tidak pernah gagal, dan sekaligus rencana Tuhan itu sempurna bagi setiap kita. Sekali lagi, bukan hanya untuk Ayub, tapi bagi setiap kita. Sampai-sampai Yakobus berkata tentang Elia, nabi yang terbesar di mata orang Israel, sebagaimana nabi sejajar dengan Musa. Yakobus berkata bahwa Elia manusia biasa seperti kita. Saudara baca Yakobus pasal 5. Ya. Firman Allah mau mengungkapkan bahwa di mata Tuhan, saudaraku, semuanya kita sama. Rencana Tuhan yang baik dan indah itu semuanya untuk orang-orang yang mendekat kepadanya. Karena itu seluruh kesimpulan kita melihat, saudaraku, setelah Ayub menyadari hal itu, dia mengakui Tuhan. Dia beralih dari fokus pada diri sendiri sehingga keakuannya muncul, lalu fokus pada Tuhan dan membenarkan Tuhan dan mengakui bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Melalui proses pergumulan berat dan ujian ini, saudaraku, sekali lagi Ayub berhasil dalam hidupnya sehingga dia diberkati 2 kali lipat, diperpanjang usianya 140 tahun, saudaraku. Ya, kita melihat di sini, saudaraku. Karena itu satu hal yang perlu kita tahu, bahwa rencana Allah gagal itu, rencana Allah itu bukan buta-buta. Artinya tiba-tiba terjadi ini lalu Tuhan mengakui, oh itu karena Tuhan. Tidak, saudara. Tuhan, dikatakan firman Tuhan, tidak pernah melakukan sesuatu tanpa dia memberitahu. Artinya tidak ada satu kejadian yang terjadi dalam hidup dan sejarah hidup manusia tanpa firman Tuhan telah beritahu dalam kehidupan manusia. Karena itu firman Tuhan berkata, Amos pasal 3 ayat yang ke-7, sungguh, Nabi Amos berkata, sungguh, artinya amin, sesungguhnya Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu. Sekali lagi, Tuhan Allah Sang Khalik Bapa Surgawi tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Segala sesuatu yang terjadi, saudara, Tuhan sudah beritahu jauh sebelumnya. Apa yang Tuhan mau perbuat dalam kehidupan saudara, Tuhan sudah beritahu. Hanya seringkali kepekaan kita sebagai anak-anaknya tidak begitu kuat, tidak begitu sensitif, saudara. Sehingga seluruh kesimpulan kita seringkali gagal menyadari bahwa hidup kita dengan seluruh pergumulan, seluruh perjalanan kehidupan kita yang sudah diberitahu oleh Tuhan itu, sudah dinyatakan itu, sudah kesimpulan kita gagal menyadari. Untuk perkara-perkara yang umum, untuk perkara-perkara yang besar, saudaraku, dikatakan keputusan-keputusan ini Tuhan nyatakan melalui hamba-hambanya, para nabi. Artinya apa? Kepada orang-orang yang dipilihnya. Ya. Tuhan mau melakukan sesuatu yang besar, maka Tuhan sudah beritahu kepada orang-orang yang dipilihnya. Ya. Nah, orang-orang yang dipilih sudah diseleksi oleh Tuhan. Diseleksi, saudara. Tidak sembarang. Karena ada sesuatu titipan firman yang kuat tentang nubuat apa yang akan terjadi ke depan. Ya. Karena itu saudara kasih Tuhan, dan kalau firman Allah dan rencana Allah sudah diucapkan, saudaraku, itu tidak pernah gagal. Ya, Yesaya pasal 55 ayat 10 berkata, sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan atau sebelum dia mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada yang mau makan. Kita melihat firman Allah seperti dikatakan hujan dan salju yang turun. Dia tidak langsung kembali, tapi dia mengaliri bumi.
Dia mengakhiri dengan memberikan berkat kepada bumi, tumbuh-tumbuhan, memberikan benih, menabur, roti kepada yang mau makan. Ayat yang ke-11 dikatakan, demikianlah firman-Ku, ya, yang keluar dari mulutku. Rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Yang keluar dari mulut Tuhan, firman dan rencana itu, dia tidak akan pernah kembali kepadaku, kata Tuhan, dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki, berhasil, dan yang akan berhasil dalam apa yang Kusuruhkan kepadanya. Kalau firman Allah sudah keluar dari mulut Allah, dia akan menuju pada sasaran seperti anak panah yang dilepas dari panah. Dia menuju sasaran. Demikianlah firman Allah. Dia keluar dari Allah akan membawa kemenangan dan membawa kepada Allah kembali. Entah itu kemenangan itu memberi upah kepada mereka yang sejalan dengan kehendaknya, dan atau penghukuman sebagai satu kesaksian bahwa engkau sudah melanggar apa yang Aku mau. Sudah diberitahu melanggar, hukuman. Diberitahu merespon dengan baik seperti Ayub, diberkati. Demikian firman Allah, demikian rencana Tuhan keluar daripada Tuhan itu, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Karena itu suruh kasih Tuhan, kita menyadari bahwa Tuhan mau, kita tahu Tuhan itu mengasihi kita. Karena itu, karena Dia mengasihi kita, saudaraku, maka Dia mau supaya kita menjadi orang-orang yang berhasil, menjadi orang-orang yang merasakan, menikmati kehadiran Tuhan. Jangan kita hanya melihat orang lain lalu kita iri. Mengapa dia dipakai Tuhan, saya tidak? Mengapa dia diberkati Tuhan, saya tidak? Padahal bukan demikian cara Tuhan. Tuhan mau kau melihat dirimu, mengapa kau tidak diberkati? Engkau datang pada Tuhan, engkau bertanya pada Tuhan, Tuhan beritahu aku, mengapa aku tidak diberkati? Apa yang harus aku perbuat? Demikian juga penyertaan Tuhan. Demikian juga jawaban-jawaban doa, permohonan saudara. Mengapa? Bukan kita iri pada yang lain dan melihat yang lain, tidak, saudara. Kita menjaga diri kita dalam ketaatan pada Tuhan. Ayub gagal karena dia melihat sahabat-sahabatnya. Ayub terperangkap karena dia mendengar suara sahabat-sahabatnya yang mengecam dia. Tapi pada waktu dia berurusan kembali dengan Tuhan, dia abaikan sahabat-sahabatnya, dia baru tahu bahwa Tuhan mau supaya dia datang pada Tuhan, berurusan dengan Tuhan, tidak melalui yang lain. Dan Yesus Kristus datang dalam dunia ini supaya Anda dan saya bisa langsung berurusan dengan Tuhan. Yang lain itu hanya memberitahu, menguatkan, menasehati dan sebagainya. Tapi kita yang menentukan hubungan kita dengan Tuhan. Kita tahu kalau kita bersalah, kita tahu kalau kita hidup benar. Karena itu saudara kasih Tuhan, jaga itu. Ya. Karena itu saudara kasih Tuhan, baiklah kita semua yang menyadari itu. Ya. Memang saudara kasih Tuhan, saya akan bahas yang lain, tapi waktu tidak membawa kita ke sana. Rencana yang besar Tuhan, kalau Dia mengerjakan satu rencana yang besar, maka rencana-rencana yang kecil itu seringkali dihentikan. Rencana besar Allah ini harus jalan. Nanti yang mengikuti itu rencana-rencana kecil, ya. Tapi kita tidak bahas itu karena saya rasa waktu tidak mengizinkan. Tapi marilah kita mau fokuskan di sini tentang apa, saudaraku? Bila Anda dan saya adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, dipilih untuk menyadari, untuk mengalami, untuk berjalan bersama dengan Tuhan, saudaraku, jaga hidup. Jaga hidup dalam takut akan Tuhan, ya. Jangan biarkan saudara teralih, terseret, terbawa arus. Jangan saudara dan saya akhirnya menyadari setelah terlambat. Sekali lagi, jika ada orang berusaha dipilih untuk maksud sesuatu, entah itu untuk umum orang banyak, atau untuk keluarga yang lebih kecil, atau untuk dirimu sendiri yang lebih fokus, semuanya itu membutuhkan pengabdian. Semuanya itu membutuhkan kejujuran, ketulusan dalam hubungan dengan Tuhan. Artinya membangun satu hubungan harmonis dengan Tuhan. Supaya dengan demikian, saudaraku, Anda dan saya boleh mengalami Tuhan. Karena rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Segala rencana Tuhan itu hidup. Rencana Tuhan itu menghampiri Anda dan saya. Rencana Tuhan itu, saudaraku, memberitahukan Anda bahwa rencananya itu indah dalam hidup saudara. Yeremia pasal 33 ayat 3 berkata begini, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Berurusan dengan Tuhan.
memperbaiki maksimal hubungan dengan Tuhan, memperbaiki ibadah hubungan dengan Tuhan, memberi fokus pada ibadah, memberi arti dan makna dan kualitas dalam ibadah kita. Berserulah kepada maka akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal besar yang besar. Memberitahukan kalau melalui kita, kalau kita dipilih untuk sesuatu yang besar rencana Allah ke depan, entah itu nubuat, entah itu pernyataan Tuhan, untuk sesuatu yang Tuhan mau buat, karena Tuhan tidak berbuat sesuatu sebelum Dia beritahu. Dan untuk Dia beritahu, Dia pilih orang-orang. Memberitahukan kepadamu hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ya. Dalam pasal 29 ayat 11, sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ya. Ini memberikan kelegaan pada diri kita, damai sejahtera kita. Artinya apa, saudara? Artinya Tuhan berusaha pribadi lepas pribadi pada kita. Tuhan berkata, aku tahu rencana-rencanaku mengenai kamu. Ya. Artinya dengan kamu, aku berusaha dengan kamu untuk kebaikan kamu. Ya, karena dikatakan di sini yaitu rancangan demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Jangan mau percaya bahwa rencana Tuhan itu buruk buat kita, tidak baik buat kita. Jangan pernah percaya karena itu adalah dari iblis. Jangan pernah percaya bahwa apa yang Tuhan buat dalam hidup untuk mencelakakan kau. Tidak. Bahkan sekalipun engkau mengalami sesuatu yang pahit dalam hidupmu, ingatlah saudaraku bahwa di balik itu indah rencana Tuhan. Ya, karena itu Dia berkata, yaitu rancangan damai sejahtera bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini kepada siapa firman Tuhan ini? Ini kepada umat yang sedang ditawan, saudara. Ini firman ditujukan kepada umat yang sedang ditawan untuk dijajah di Babel. Tetapi firman Tuhan sesungguhnya berkata, kamu yang pergi ditawan, kamu di mataku adalah anggur yang baik. Nah, saudara, sedangkan anggur yang busuk, kalau saudara baca Yeremia pasal 24, itu mereka yang tidak pergi ditawan. Lucu kan cara Tuhan berpikir, cara Tuhan memproses, cara Tuhan dan rancangannya. Justru kok pergi ditawan untuk dijajah adalah buah yang baik. Sedangkan yang tertinggal, yang tidak dijajah, yang tidak ditawan, itu buah yang busuk, kata Tuhan. Kalau saudara mau tahu jawabnya, seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego, itu mereka yang ditawan. Mereka adalah buah yang baik. Dan Tuhan berkata bahwa rancangan bagi itu rancangan yang masa depannya indah. Setelah aku berusaha, setelah aku membawa kamu ke tahun, aku akan menghadapkan wajahku dengan muka kepada yang tersisa. Karena yang tidak pergi ditawan, disisihkan Tuhan untuk dihukum. Bukan enak-enak, puji syukur kita tidak ditawan. Tidak. Justru setelah itu Tuhan jaga ini, Tuhan hadapkan mukanya kepada yang tidak ditawan. Tuhan bersihkan mereka seperti anggur buah ara yang busuk. Ya, bukan buah anggur, buah ara yang busuk. Mereka dihabisi Tuhan. Lalu setelah dihabisi Tuhan, tanahnya disucikan, dibersihkan kembali dari dosa, kesalahan, lalu dibawa pulang. Indah rencana Tuhan, sekalipun sulit untuk dimengerti, seperti air sama sekali gelap mengerti apa sebabnya dia mengalami ujian yang begitu berat, penderitaan yang begitu berat, dari kesehatan yang prima lalu menjadi kesehatan yang begitu buruk. Tidak ada yang bisa menyangka. Ayub sendiri berkata mustahil, tidak ada harapan bagiku, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena itu sebagai kesetuan Tuhan berkata, rancanganku bagimu adalah rancangan damai sejahtera. Yang perlu engkau percayai dan kokoh berdiri adalah Tuhan tidak pernah berbuat jahat terhadap aku. Apa yang Dia buat di bagiku indah, dan aku akan melihatnya besok. Itulah iman orang-orang yang berhasil
yang dipilih, yang sudah diseleksi oleh Tuhan sehingga berhasil dalam hidupnya. Karena itu di dalam proses itu, saudara, biarlah Anda menyerahkan hidup kepada Tuhan totalitas. Karena firman Tuhan berkata 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat 17. 1 Korintus pasal 6 ayat 17 berkata begini. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya, artinya menyatu dengan Tuhan, pergi berlari pada Tuhan, artinya mendekatkan. Tuhan itu kan menghampiri dan kita lari mendekat. Seperti Bapa itu, saudara, menghampiri anaknya yang terhilang, dan anak yang itu lari dalam pelukan Bapaknya. Demikianlah saudaraku, kita, siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan Dia, menjadi satu roh dengan Dia, menyatu dengan Dia. Itu roh kekuatannya, itu kesatuan roh, itu kekuatannya tertinggi, lebih tinggi dari kesatuan tubuh atau kesatuan jiwa. Dengan Tuhan mau kita menyatu dengan Dia menjadi satu roh. Ikatkan dirimu pada Tuhan. Ya. Pemasmur Asaf berkata begini dalam Mazmur 73, dikatakan seperti hewan begitu dia mengalami tanda kutip dianggap gagal, seperti Ayub ya, dia gagal seperti hewan. Aku di dekatmu, tetapi aku tetap di dekatmu. Aku tidak mau menghindari engkau, aku tidak mau pergi daripada. Saudara baca Pak Mazmur 73, seperti hewan di dekatmu, tapi aku tetap di dekatmu. Aku mengikatkan diriku dengan engkau. Aku mau menjadi satu roh dengan engkau. Itu pilihan dan tindakan. Ya, saudaraku. Karena itu dikatakan saudaraku, Roma pasal ke-9 ayat yang ke-6. Akan tetapi firman Allah telah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel dan juga tidak semua yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Yang berasal dari Ishak lain disebut keturunannya. Artinya bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian disebut keturunan benar. Hidup dalam daging membuat engkau tercabut dari gelar anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Tapi hidup di dalam roh, hidup dalam benar, engkau pegang erat gelar anak-anak Tuhan itu dalam hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu biarlah Anda dan saya menjadi satu pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Saya tutup dengan 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Tuhan itu teguh dan materainya ialah. Jadi ada dasar yang Tuhan tetapkan. Dia teguh dan sudah dimaterai oleh Allah sendiri. Apa itu? Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Ya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan, hendaklah yang meninggalkan kejahatan, terpisah dari kejahatan. Orang yang menghampiri Tuhan tetap di dalam Tuhan, sehingga Tuhan mengenal dia sebagai kepunyaannya. Ya, menyatu dengan roh, dalam satu roh dengan Tuhan tadi. Itu dimaterai oleh Tuhan. Biarlah pada saya menjadi kepunyaan Tuhan, kuat, teguh di dalam Tuhan. Karena rencana Allah dalam hidup masih berlaku, berencana dan tidak pernah gagal, dan akan membawa ke masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan memberkati firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih buat firman kuasa-Mu, firman kasih-Mu, firman ajaib bagi kami. Materaikan dalam hidup kami. Berikan kepada kami pengertian. Teguhkan kami di dalam satu kehidupan yang kuat di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan, Dia tidak pernah gagal dalam hidup ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang seperti Engkau. Karena Dia telah merancang kita sesuai dengan kehendak-Nya. Amin, saudaraku. Kita harus berjuang, terus berjuang dan berjuang. Dan untuk itu tenanglah saudaraku. Apapun yang terjadi dalam kehidupanmu, engkau harus tenang dan jalani proses Tuhan. Dengan proses Tuhan, kita akan dibawa kepada kemuliaan-Nya.
Dia telah menciptakan kita sesuai dengan gambarnya. Kita harus terus berjuang dan berjuang menjalani proses ini sampai sama dengan Tuhan, sesuai dengan gambar Allah. Memang tidak mudah, saudaraku, tetapi percayalah, Dia tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saat kami tidak melihat jalan-Mu, saat kami tidak mengerti rencana-Mu, namun kami tetap, Tuhan, mau berpegang pada janji. Untuk itu mampukan kami Bapa, mampukan anak-anak-Mu, biarlah mereka tetap tenang untuk menjalani proses Tuhan. Dengan demikian mereka dilatih, kami dilatih Tuhan, sampai kepada kesempurnaan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Demikian kami serahkan doa persembahan dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau sambut semua persembahan kami. Kami bawa di dalam nama Yesus Kristus. Demikian Tuhan, ada titipan dari Sus Emma dan Teli. Kami bawa dalam tangan-Mu. Milik-Mu yang dikembalikan, Tuhan memberkati. Berkati kehidupannya Tuhan. Sembuhkan sakitnya Tuhan. Nyatakan kasih-Mu dalam hidupnya Sus Emma. Demikian Teli dan keluarganya. Pergumulannya Tuhan untuk anak-anaknya. Tuhan tilik orang tua ini. Dan kami serahkan semua dalam tangan persembahan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya menyebut engkau bangkit berdiri. Siapkan hatimu. Jika engkau merindukan doa, angkatlah tanganmu. Saya akan berdoa sekaligus, tidak satu demi satu ya. Dengan iman kita katakan, saat kita melihat jalan, saat kita mengerti rencana, namun tetap ku pegang janji-Mu.
bersama-sama dengan kami anak-anak-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah live streaming pada pagi siang hari ini. Demikian yang mengikuti ulangan kami bawa semua di dalam tangan-Mu Bapa. Tuhan menjamah dan Tuhan memberkati setiap kami. Kami serahkan semua pergumulan-pergumulan yang ada, pergumulan bisnis yang tertunda, pekerjaan yang belum stabil, studi anak-anak kami, cucu kami Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami serahkan semua di dalam nama Yesus Kristus. Engkau mengenal setiap kami Bapa. Engkau mengenal pergumulan-pergumulan yang ada dalam kehidupan kami. Engkau mengetahui semua pergumulan-pergumulan kami. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Pergumulan keluarga mereka, anak-anak-Mu Tuhan, rumah tangga mereka, anak cucu menantu mereka, masalah-masalah mereka Tuhan yang belum selesai, masalah ekonomi, masalah utang mereka, masalah hukum, masalah sakit penyakit Tuhan. Kami bawa semua dalam tangan-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan memberkati yang sakit sembuhkan, yang mengalami masalah, pencobaan. Tuhan tolong mereka, urai semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Demikian kami berdoa buat anak-anak-Mu yang sakit Tuhan. Ada banyak anak-anak-Mu yang sakit. Kami mewakili mereka. Demi nama Yesus Kristus, Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan hari di dalam nama Yesus Kristus. Demikian kami serahkan para medis dalam tangan-Mu. Tenaga medis kami bawa dalam tangan-Mu. Jauhkan Tuhan dari penyakit-penyakit yang ada, virus-virus yang ganas. Kami bungkus semua di dalam nama Yesus anak-anak kami yang bekerja untuk kesehatan di Indonesia ini Bapak. Semua kami bawa dalam tangan-Mu. Tuhan jagai mereka. Tuhan hiburkan mereka, mampukan mereka. Untuk menjamah setiap anak-anak-Mu yang sakit di sana Bapak. Tuhan menjamah dan Tuhan memberkati. Tuhan sembuhkan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Bangsa dan negara kami bawa dalam tangan-Mu. Para pemimpin kami Tuhan memberkati. Ekonomi bangsa kami Tuhan tolong. Ekonomi bangsa ini Tuhan. Biarlah Tuhan senantiasa Engkau nyata dalam kehidupan bangsa ini. Para pemimpin kami Tuhan beri hikmat marifat untuk tetap bertahan, mempertahankan ekonomi bangsa ini. Dengan kami serahkan semua di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Kami berdoa dan kami tutup ibadah ini. Haleluya. Mari sidang jemaat, arahkanlah hati dan imanmu kepada Tuhan untuk memperoleh berkat yang baru senantiasa daripada Tuhan. Turunlah rahmat nikmat daripada Allah Bapa Surgawi memenuhi kehidupanmu. Turun dan terimalah kasih sayang dan belas kasihan, kasih karunia demi kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus yang mengasihi kita. Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kita saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang kembali. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akhiri ibadah kita dengan doa yang sempurna yang Tuhan Yesus ajarkan kita berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Aleichem. Tuhan memberkati seluruh ibadah kita. Sampai bertemu minggu yang akan datang di waktu yang sama.